Halo semuanya, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar adik-adikku mahasiswa sekalian? Saya harapkan kalian selalu tetap sehat dan jangan terlalu sering keluar rumah. Ingat, jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah, perkenalkan, nama saya John Herikson Purba. Saya akan menjadi tutor Anda selama 1 semester ke depan dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Adapun mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Batam, yang saya ajarkan adalah pada jurusan Teknik Mesin, yaitu Teknik Konstruksi, Perencanaan dan Konstruksi Kapal, kemudian Prodi Teknik Mesin, kemudian Prodi Logistik, kemudian Program Studi Multimedia dan Jaringan, dan yang terakhir adalah Program Studi Teknik Elektronika. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara daring. Perkuliahan ini kita lakukan dengan menggunakan e-learning. Di dalamnya tentu terdapat materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint, PDF yang boleh Anda download masing-masing, dan kemudian ada video pembelajaran, dan yang terakhir ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana rencana program selama 1 semester, dan juga bagaimana kriteria penilaian yang akan saya lakukan selama pembelajaran 1 semester ini. Nah, bagaimana cara membuka learning masing-masing, yaitu ada 3 learning sesuai dengan jurusan Anda masing-masing, yaitu ada jurusan Informatika, kemudian ada jurusan Elektronika dan Mesin, dan yang terakhir ada e-learning jurusan Manajemen Bisnis. Nah, di layar dapat Anda lihat bentuk learning daring ketiga jurusan masing-masing. Nah, di sini ada e-learning Elektronika dan Mesin. Kemudian di sini ada learning IF, Informatika, dan yang di sini ada terakhir learning Manajemen Bisnis. Nah, kemudian Anda bisa mencari dalam kotak pencarian yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini tertera learning course Bahasa Indonesia pada program studi Logistik Perdagangan Internasional. Begitu juga dengan Informatika, silakan cari mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kalian akan menemukan course Bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan Elektronika ataupun Mesin. Nah, di sini ada Bahasa Indonesia. Nah, kemudian apabila kalian klik satu-satu, di sini saya akan mencontohkan, kita klik mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Teknik Konstruksi Kapal. Ini saya klik. Nah, di sini akan tertera apa saja yang menjadi pembelajaran secara daring. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah. Kemudian ada absensi kehadiran. Nah, ini absensi kehadiran perlu kalian klik dan diisi setiap pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia untuk merekap kehadiran mahasiswa masing-masing. Nah, kemudian ada pertemuan pertama dan selanjutnya, pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, saya rasa
adik-adik sekalian bisa mengerti bagaimana pembelajaran ini kita lakukan secara asinkron atau menggunakan e-learning bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya akan mulai menjelaskan rencana program pembelajaran selama 1 semester. Nah, di sini kalian bisa mendownload atau mengklik. Tertera di sini ada rencana program pembelajaran selama 1 semester. Baiklah, mari kita lihat rencana program pembelajaran selama 1 semester. Di layar dapat kalian lihat setelah di-download tadi. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia ini menumbuhkan sikap mental, kemudian memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, dan kemudian mempersiapkan sivitas akademik untuk menganalisa permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam melalui pembuatan dan penggunaan teks bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara akademik, baik dalam bentuk bahasa Indonesia lisan maupun tulisan, demi pengembangan praktek ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam tatanan dunia global atau internasional. Nah, di sini juga dapat kalian lihat kompetensi yang harus dicapai, ada kompetensi inti, dan kemudian ada kompetensi dasar. Nah, dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini, capaian pembelajaran khusus yang harus kalian capai selama 1 semester ada 8 topik pembelajaran, yaitu pembelajaran yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia, kemudian yang kedua yaitu berbicara untuk kepentingan akademik, yang ketiga memahami konsep ragam bahasa dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, yang keempat kalimat dan paragraf, yang kelima memahami tentang karya tulis ilmiah, yang keenam tentang tata tulis karya ilmiah, kemudian yang ketujuh penulisan artikel, dan yang kedelapan adalah korespondensi bahasa Indonesia. Nah, di sini dapat dijelaskan secara rinci untuk pertemuan pertama, topiknya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Di situ nanti kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, kesalahan yang sering digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia yang baku dan fungsinya. Kemudian pertemuan yang kedua dan yang ketiga, kita akan membahas tentang berbicara untuk kepentingan akademik. Nah, di sini akan melatih kompetensi mahasiswa, bagaimana dia berbicara yang baik, bagaimana berbicara yang benar dalam presentasi atau situasi formal. Kemudian, di sini juga akan mempelajari tentang teknik presentasi yang baik, kemudian bagaimana praktik presentasi yang baik. Nah, di situ ada beberapa topik yang nantinya akan dijadikan tugas mahasiswa dalam kelompok. Nah, di sini ada topiknya dalam indikator pencapaian dan kriteria penilaian, membahas tentang gender atau jenis kelamin atau penyetaraan gender yang sering disebut dengan emansipasi, kemudian disabilitas, anti korupsi, pajak, PKM atau program kreatif mahasiswa, kemudian tentang imigrasi dan bea cukai. Nah, ini merupakan kompetensi yang harus dibahas mahasiswa dalam mata kuliah umum. Karena sifatnya dia general, jadi mahasiswa diharapkan mampu memiliki wawasan yang luas terkait dengan isu-isu yang strategis yang dibahas di dalam perkuliahan ini. Kemudian nanti topik ini akan dibuat dalam sebuah makalah lalu dipresentasikan.
Kemudian pertemuan yang keempat dan kelima, topiknya tentang ragam bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini akan membahas tentang penggunaan ragam, resmi dan tidak resmi, kemudian membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu pertemuan yang ke-6 dan ke-7 kita bahas tentang kalimat dan paragraf, di mana nanti kita akan bahas tentang pengertian kalimat, struktur dasar kalimat, ide pokok dan paragraf, kemudian bagaimana mengembangkan sebuah paragraf, dan yang terakhir adalah bagaimana menulis sebuah paragraf. Nah, kemudian pertemuan yang ke-8 dan 9 itu adalah ujian. Ada ujian tengah semester dan kuis yang akan dibahas. Nah, lalu pertemuan yang ke-10 dan ke-11 topiknya mengenai karya tulis ilmiah. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana kalian membuat sebuah konsep karya tulis ilmiah, yaitu PKM, tugas akhir, atau proposal. Lalu bagaimana tahap-tahap dalam penulisannya, dan yang kemudian bagaimana sistematika penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, kemudian pertemuan yang ke-12, 13, dan ke-14, nah di sini adalah tata tulis karya ilmiah. Nah, di sini nanti akan ada praktik dalam penulisan sebuah abstrak dalam karya ilmiah, kata pengantar, penulisan kutipan, dan sumber referensi. Nah, kemudian akan dibahas juga bagaimana menulis sebuah teknik penulisan singkatan, teknik penulisan angka dan bilangan. Nah, di situ akan kita praktik selama 3 pertemuan tersebut. Dan pertemuan yang terakhir adalah tentang artikel, yaitu membahas tentang bagaimana pengertian artikel, apa artikel ilmiah tersebut, artikel ilmiah populer, dan bagaimana cara menulis sebuah artikel. Nah, yang paling terakhir lagi, ternyata ada satu lagi, yaitu tentang korespondensi bahasa Indonesia. Nah, di sini akan membahas mengenai surat. Nah, jadi korespondensi itu adalah surat menyurat. Baik itu jenis surat, fungsi surat itu apa saja, kemudian bagaimana praktik penulisan surat yang baik secara elektronik maupun surat non-elektronik atau surat lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir pertemuan 17-18 yang akan dibahas yaitu kalian akan diuji kemampuannya, kompetensinya di dalam ujian akhir semester. Nah, di sini akan diuji sejauh mana kemampuan atau hasil belajar kalian selama 1 semester tersebut. Nah, saya rasa itulah rencana program 1 semester pembelajaran kita yang sudah kalian pahami masing-masing. Nanti berikutnya akan dibahas mengenai pedoman penilaian. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana sih penilaian yang akan saya lakukan selama program pembelajaran 1 semester tersebut. Nah, kita lihat di sini. Di dalam learning sudah jelas saya cantumkan komponen penilaiannya adalah yang pertama itu untuk ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester bobotnya 30%, dan tugas atau latihan bobotnya 15%, kuis 5%, dan soft skill itu bobotnya 30%. Nah, apakah itu soft skill? Soft skill itu adalah bagaimana karakter atau kepribadian kalian dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Tentunya saya melihat dari keaktifan mahasiswa dalam mengunduh materi, menonton video pembelajaran, dan juga bagaimana ia mengerjakan tugas, apakah tepat waktu, apakah tugas dilakukan secara jujur, apakah tugas dilakukan secara benar-benar kreativitas sendiri tanpa mencontek dari orang lain, dan kemudian adalah kehadiran mahasiswa. Tentunya ini menjadi penilaian yang cukup besar karena bobotnya 30%. Oleh sebab itu, saya harapkan seluruh mahasiswa aktif dan kreatif dalam mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya harapkan untuk penilaian ini semua bisa mengerti. Nah, kita lanjut ke pembahasan kontrak perkuliahan.
Nah, di dalam learning juga bisa Anda lihat di mana kontrak perkuliahan di sini saya membuat menjadi satu susunan tabel, yaitu bentuk skema pembelajaran selama 1 semester. Nah, boleh dilihat dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai minggu yang terakhir. Saya rasa ini cukup jelas. Nah, jika ada pertanyaan, boleh nanti dicantumkan ke dalam kolom komentar di bawah ini atau langsung hubungi ke kontak WhatsApp saya. Saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode daring, yaitu asinkron secara e-learning. Saya harapkan seluruh mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan ini dan selalu tetap menonton video, mendownload materi, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.